Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyallahu laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek, Jaya Mulia Serang Baru yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji. Paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu. Waalaikumsalam. Melaksanakan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat beliau berkenan memberikan syafaatul ujma kepada kita dan kepada keluarga kita, juga kepada saudara-saudara kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah. Pada malam ini, malam Senin memasuki malam tanggal 13 di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2025
kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan kewajiban talabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat i'tikaf, niat menghidupkan ajaran agama Islam sekaligus mensiarkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga anak cucu kita, keturunan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, juga istiqomah dalam menghadiri pengajian rutin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini taklim kita di mushola yang kita cintai ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-376. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman didik kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karamah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita, guru kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun batinnya, jasmaninya maupun rohaninya, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam, atau yang sedang kuliah di perguruan tinggi, juga yang sedang bekerja, kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari hal-hal yang buruk, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
iman qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Sholli wa salimna iman alam mada. Sholli wa salimna iman alam mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahmud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hanan ya Hanan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Biasanya saya dan Pak Jepri berangkat dari rumah menuju musola Miftahul Jannah Citek pada maghrib. Biasanya pukul 19.00 menjelang isya. Namun tadi saya sempat voice note ke Pak Jepri. Pak Jepri, mohon maaf, saya bilang, untuk malam ini kita berangkat pada isya saja. Oleh karena saya lupa, baru inget nih, saya belum nulis doa yang dijanjikan sama saya atas permintaan Pak Haji Idan. Jadi tadi alhamdulillah setelah selesai salat maghrib saya sempat nulis dulu. Akhirnya berangkat ke sini pada isya. Dan ini doanya sudah saya fotokopi, sudah saya perbanyak, tinggal dibagikan, Pak Guru dibantu. Ya mudah-mudahan diamalkan ya. Nggak usah hafal, dibaca aja. Ya syukur-syukur hafal ya. Kalau bacanya nggak bisa, ya minta dibimbing lah sama yang bisa. Kita ngikutin gitu. Masih banyak lebihnya ya? Ini saya minta satu.
Tulisan ini saya tulis tadi pada maghrib ya. Tulisnya juga buru-buru ini. Iya, ini segini buru-buru ya. Ini sambil merem nulisnya ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa seyogyanya kita baca pada malam 27 Rajab. Ya. Yang pertama sampai tanda panah itu dibacanya malam 27 Rajab dan harinya, siang harinya tanggal 27 Rajab. Jadi itu dibacanya malamnya dan siang harinya, esok harinya. Itu yang dari Allahumma tahhir lisani sampai tanda panah, sampai kalimat wa ma tukhbis sudur. Nah, yang ini kita amalkannya, kita bacanya malamnya dan siang harinya. Malam 27 Rajabnya dan hari ke-27 Rajabnya sambil kita puasa. Puasa pada tanggal 27 Rajab. Gitu. Di mana puasa pada tanggal 27 Rajab itu pahalanya setara atau sebanding senilai dengan pahala puasa 60 bulan. Sayang kalau kita nggak puasa nih. Nah, kalau bisa, kalau mau, bisa dan mau. Kadang-kadang bisa tapi nggak mau, Pan. Ada yang sebaliknya, mau tapi nggak bisa. Nah, ini dua-dua penting nih. Bisa dan mau dan bisa. Banyak yang bisa tapi nggak ada kemauan. Banyak yang mau tapi nggak ada kemampuan, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih kemauan dan kemampuan. Itu. Kalau bisa, kalau mau, kalau mampu, puasanya dari mulai tanggal 13 Rajab, 14 Rajab, 15 Rajab. Nanti puasa lagi tanggal 27 Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, artinya dua orang ulama besar ahli hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim telah bersepakat terhadap kesahihan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kullihi, berpuasa sunnah 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, kata Nabi, saumud dahri kullihi, itu pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun, sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. 1 tahun kan 12 bulan, 1 bulan 30 hari, berarti 12 kali 30 sama dengan 360 hari. 360 hari sama dengan jumlah hari dalam setahun. Berarti kalau kita puasa 3 hari pada setiap bulan sama dengan puasa setahun pahalanya. Kemudian diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sumta salasan minas syahri,
Kata beliau, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada setiap bulan, fasum, maka berpuasalah engkau salasa asrota pada tanggal 13-nya, wa arba'a asrota dan pada tanggal 14-nya, wa khamsa asrota dan pada tanggal 15-nya. Jadi kalau kita mau puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, maka kita berpuasanya tanggal 13, 14, 15, 13, 14, 15 pada tiap bulan itu disebut ayyamul bid, hari-hari putih, dan kita disunahkan berpuasa setiap bulan 3 hari, yaitu pada setiap tanggal 13, 14, 15. Dasar hukumnya, dasar hadisnya, landasan hukumnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, nanti tanggal 27-nya puasa lagi, puasa di hari Isra Mi'raj. Puasa pada tanggal 27 Rajab, di mana 27 Rajab adalah hari diisrokannya dan dimi'rajkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari ke-27 di bulan Rajab, maka pahala puasanya itu setara sebanding dengan pahala puasa 60 bulan. 60 bulan, 1 bulan 30 hari, berarti 30 hari dikali 60 sama dengan 1800 hari. Jadi kita puasa sehari, tapi pahalanya sebanding dengan pahala puasa 1800 hari. Masya Allah, luar biasa ini. Sayang ini kalau nggak diambil nih Pak Dani ya. Kira-kira puasa nggak nih? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, kemauan, kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi sekali lagi, dari mulai Allahumma tahhir lisani sampai wa ma tuhfis sudur, yang ada tanda pan, itu dibacanya malamnya dan siang harinya. Sebanyak-banyaknya. Berapa? Sebanyak-banyaknya dan semampunya. Kalau kita mampunya 100 ya 100. Mampunya 200 ya 200. Sampai tidur. Kemudian dalam tidurnya ngigonya baca doa ini lagi. Luar biasa. Ngigonya baca doa. Orang mengigo baca pruk, baca doa, ngigonya luar biasa. Hah? Gigonya bisa lagi bacanya. Waktu udah sadar nggak bisa. Masya Allah. Nah itu namanya di luar kebiasaan itu. Itu orang aneh namanya. Nah baik, kita baca ya. Silakan para jamaah disimak, diperhatikan panjang pendek bacaannya, makharijul hurufnya, kemudian sambil diikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, tahhir, sucikanlah lisani, lisanku, minal kidbi, dari kedustaan, wa qalbi, dan hatiku, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa amali, dan amalku, minariyai, dari sifat riya, wa basari, dan penglihatanku, minal khiyanati, dari pengkhianatan, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui, kha'inatal a'yuni, pengkhianatan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Yuk kita baca bareng-bareng untuk malam 27 Rajab dan siang harinya atau esok harinya tanggal 27 Rajab. Baca doa ini sebanyak-banyaknya. Bahkan doa ini bukan hanya dianjurkan untuk kita baca di malam 27 Rajab saja atau di hari ke-27 Rajab saja,
dari mulai sekarang setiap selesai sholat 5 waktu juga silahkan dibaca, karena doanya isinya sangat bagus. Yang pertama, minta dibersihkan ucapan dari perkataan di mana perkataan dusta itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nauzubillah min. Yang kedua, minta dibersihkan hati kita dari kemunafikan, dari penyakit nifak. Yang ketiga, minta dibersihkan amal ibadah kita, amal kebaikan yang kita kerjakan dari sifat di mana sifat riya ini dapat menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pelaku riyanya oleh Allah akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang keempat, minta dibersihkan pandangan mata kita dari pengkhianatan mata, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap pengkhianatan mata dan terhadap segala sesuatu yang dirahasiakan, yang disembunyikan di dalam hati. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir minal kidbi wa qalbi minal nifaqi wa amali minal riya'i wa basari minal khiyanati ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Untuk selanjutnya silahkan diamalkan, dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, terutama nanti malam 27 Rajab dan siang harinya. Insya mudah-mudahan kita diberi ingat oleh Allah pada waktunya. Jangan doanya udah dihafalkan, dibaca bolak-balik sudah hafal, pas waktunya lupa nggak dibaca, suwe bener. Baik. Nah kemudian berikutnya dari mulai Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin sampai ya akramal akramin. Nah ini mah khusus dibacanya malam 27 Rajab saja. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata hina asroita bihi lailata sabi'i wal isrin. Ketika engkau mengisrokan Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab. Ini. Jadi doa ini khusus dibaca malam 27 Rajab. Karena ada kata-kata hina asroita bihi lailata sabi'i wal isrin, yang artinya ketika engkau mengisrokan beliau pada malam 27 Rajab. Yuk kita baca. Silakan diikuti dulu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu bimusyahadati asraril muhibbin, dengan penglihatannya rahasia-rahasia para muhibbin. Yang dimaksud para muhibbin di sini adalah para pecinta Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat, para wali, itu namanya para muhibbin. Wabil khalwatil lati, dan dengan keagungannya khalwat, allati yang khassasta engkau khususkan biha terhadap khalwat tersebut
Sayyidal Mursalin, kepada pimpinan seluruh para rasul. Siapa beliau? Beliau tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidal Mursalin, pemimpinnya seluruh para nabi, para rasul. 124.000 nabi, 315 orang rasul, semuanya itu di bawah kepemimpinan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika asraita engkau memperjalankan bihi kepadanya. Nyah di situ siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Ketika engkau memperjalankan kepadanya, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lailatas sabi'i wal isrin, pada malam 27 Rajab. Antarhama, semoga engkau menyayangi qalbiyal hazin, hatiku yang sedih. Watujiba, dan engkau mengijabah dakwati, doaku. Ya akramal akramin, wahai Allah yang maha dermawan dari seluruh yang dermawan. Yuk kita baca lagi yang kedua, yang khusus dibaca pada malam 27 Rajab. Kita baca seperti tadi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tidak kebablasan mulai malam ini kita ngajinya sampai jam 9 kurang 15 menit saja. Biasakan kita selesai jam 9, kadang-kadang lebih dikit lah ya. Nah sekarang mudah-mudahan tidak kebablasan, kita selesai sampai jam 9 kurang 15 menit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh umat Islam mayoritas mereka mengetahui bahwa malam Senin, malam 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, yakni 10 tahun 3 bulan setelah Rasulullah SAW beliau oleh Allah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Malam itu adalah malam di mana Rasulullah SAW secara langsung menerima perintah yang sangat amat penting dari Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah sholat. Tentu setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, yang sudah tertaklid
terbebani oleh hukum syara' yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah. Tentu setiap orang Islam yang sudah diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu, tentu sholat yang mereka kerjakan kelak di hari kiamat ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal sholat yang kita kerjakan, pertama, sholat yang kita kerjakan secara disiplin ilmu fikih, sholatnya sah atau tidak. Kalau sholat yang kita kerjakan sah menurut tinjauan ilmu fikih karena memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, memenuhi rukun-rukunnya sholat, bahkan mengerjakan kesunahan-kesunahan sholat, sehingga sholat yang kita kerjakan itu benar-benar sempurna, bukan hanya sah, akan tetapi juga sempurna. Maka sudah barang tentu sholat kita yang kita kerjakan kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah, karena Allah tidak akan menjolimi kepada hambanya. Jadi yang pertama yang harus kita upayakan, yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, yang kita perjuangkan, bagaimana caranya supaya sholat yang saya kerjakan sah menurut hukum fikih. Jadi nggak cukup hanya sekedar rajin sholat saja, nggak cukup hanya sekedar mau sholat saja. Coba tanyakan pada diri sendiri, sudah ditemukan belum jawabannya sampai saat ini? Apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sah atau tidak? Coba tanyakan sama diri sendiri, sah atau tidak? Sholat yang kita kerjakan sah atau tidak, itu akan kita ketahui kalau kita paham ilmunya, terutama ilmu fikih. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwa sholat yang kita kerjakan sah atau tidak kalau kitanya enggak paham? Makanya ibadah itu harus pakai Contoh gini aja, coba kalau saya boleh nanya, syarat-syarat sahnya sholat ada berapa? Ayo. Assalamualaikum, ada orang? Nah, syarat-syarat sahnya sholat ada berapa? Nah, kalau umpama syarat-syarat sahnya sholat aja nggak tahu, bagaimana sholatnya mau sah? Ini secara disiplin ilmu aja. Nah kalau kita tahu, oh syarat-syarat sahnya sholat ada sekian, wajib dipenuhi, insya Allah kita akan berusaha, akan berupaya, berikhtiar, berjuang untuk memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, supaya sholat yang kita kerjakan menurut hukum adalah sah itu. Tapi walaupun umpama sholat yang kita kerjakan sah, ditinjau dari disiplin ilmu fikih, tapi belum tentu diterima. Coba, belum tentu diterima. Sebab masalah diterima atau tidak nggak ada yang tahu. Yang tahu nanti di hari kiamat. Sebab sholat kita akan diterima atau tidak bukan sekarang, nanti di hari kiamat. Dan itu yang menentukan Allah, bukan siapa-siapa. Pertanyaan saya, kira-kira sholat yang bapak-bapak kerjakan selama ini nanti di hari kiamat akan diterima atau tidak oleh Allah? Kita nggak tahu jawabannya. Itu yang tahu hanya Allah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sholat yang kita kerjakan ditinjau secara disiplin ilmu fikih dinilai sah saja, itu belum tentu diterima. Apalagi yang sholatnya tidak sah.
yang sudah tahu aja sholatnya secara hukum fikih, belum tahu diterima atau tidaknya. Masya Allah, makanya kita sering berdoa, terutama nanti bulan Ramadan setelah taraweh. Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia, yang diterima amal kami, seluruh amal diterima. Allahumma ja'alna minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asqiyail mardudin. Bahkan kita doa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana, dan seterusnya. Setelah kita selesai melaksanakan sholat Id, Allahumma ya Allah rabbana, Tuhan kami, taqabbal, terimalah sholatana, sholat kami, wa siyamana, puasa kami. Masya Allah. Jadi masalah diterima atau tidak kita nggak tahu. Walaupun sholatnya sah, belum tentu diterima. Walaupun sholatnya sah, boleh jadi sholat ditolak kalau sholatnya riya. Secara fikih sholatnya sah, memenuhi syarat-syarat sholat, tapi oleh karena dia mengerjakan sholatnya riya, mengharapkan pujian dari manusia, itu bisa ditolak oleh Allah sholatnya. Begitu. Jadi kalau masalah diterima tidak, itu enggak cukup ilmu fikih doang, harus dengan hati yang bersih, ilmu tasawufnya, hatinya dibersihkan para jamaah. Nah, akan tetapi berdasarkan keterangan dari berbagai sumber hukum agama, baik dari Al-Quran, Al-Hadis maupun maqalatul ulama, bahwa seseorang itu sholatnya akan diterima atau tidak di hari kiamat, itu ada ciri-cirinya. Nah, berarti kita harus mengetahui, kalau umpama di benak hati kita muncul sebuah pertanyaan, untuk diri sendiri, ya Allah, umpama nih dalam hati ngomong, ya Allah, apakah sholat yang selama ini saya kerjakan nanti di hari kiamat akan diterima oleh-Mu ya Allah? Kalau umpama muncul pertanyaan seperti itu di benak hati kita, maka yuk kita lihat ciri-cirinya. Ada nggak pada diri kita ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya orang yang sholatnya diterima, dan ada ciri-cirinya orang yang sholatnya akan ditolak oleh Allah. Kira-kira buka jangan nih ciri-cirinya. Buka. Bentar dulu, jam berapa ini? Jangan sampai kelewat ini. Bukain aja. Buka apanya nih? Nanti tolong dikasih tahu ya. Jangan dikasih tempe. Tolong saya dikasih tahu, jangan dikasih tempe. Ketika jam telah menunjukkan jam 9 kurang 15 man. Ya. Sebenarnya saya kurang sehat sebenarnya, badan kurang sehat. Tapi kalau untuk dakwah, saya siap korbankan nyawa saya demi agama. Bahkan saya ingin meninggal dunia dalam keadaan sedang berdakwah. Karena berdakwah itu juga jihad fisabilillah. Sebenarnya kalau saya mengikuti keinginan badan saya, pengen tidur, dikelonin, dimanja-manja tubuh saya. Ngomong aja sebenarnya ini berat, ini maksain ngomong ini berat, pengap. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya salat yang akan diterima di hari kiamat, ini secara global aja ya, secara universal, secara integral, secara menyeluruh, nggak usah secara detail ya. Kalau secara detail lama nanti pembahasannya, bisa 2 jam, 3 jam. Secara global aja. Ciri-ciri orang yang sholatnya kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah secara global, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu ayatnya. Tapi kalau ada orang ada orang baca as-sholatu tanha, itu salah, enggak sesuai dengan Quran. Kalau ada orang baca as-sholatu tanha anil fahsya, itu salah, merubah Quran itu.
Di Qur'annya bukan begitu. Lihat surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Jadi ayatnya bukan as-sholatu tanha, itu merubah Quran. Bacaan tersebut salah, ketahuan salahnya sama orang berilmu. Tapi kalau yang hadirnya bodoh semua, dianggapnya benar karena dia yang hadir nggak paham. Di Qur'annya bukan as-sholatu tanha, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Silakan buka Al-Ankabut 45. Nah, ini ayat ini menjelaskan secara global tentang orang yang sholatnya akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Kata Allah dalam ayat ini, inna sholata, sesungguhnya sholat, terutama sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah, juga sholat-sholat sunnah yang lainnya pada umumnya, tanha, itu dapat mencegah anil paksa, dari perbuatan keji seperti perbuatan zina, merampok, mencuri, bergibah, menggunjing orang lain. Bergibah itu sebenarnya dosanya lebih besar daripada dosa berzina sebenarnya. Hasud, iri hati kepada orang lain, dengki, hikid, mengkal dalam hati. Mangkel ya. Kalau mengkal apel ya, buah belum matang ya, mangkel ya. Ya, unek-unek itu mangkel. Nah, termasuk ujub, membanggakan diri, heran terhadap diri sendiri, termasuk takabur, sombong, batorul haq anil haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain. Itu semuanya perbuatan keji sebenarnya. Jadi perbuatan keji itu bukan zina saja. Kita riya aja, ibadah riya itu udah keji, udah menyekutukan Allah, bukan ibadah, malah syirik kepada Allah. Cuma kadang-kadang karena kebodohan diri kita merasa benar aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sum'ah, ananiyah, tahu nggak ananiyah? Ego. Kumaha cek aing. Itu juga perbuatan keji. Ngarasa aing pang-pangna kumaha cek aing we. Teu nurut ka aing mah aing jelek didepak ka aing. Itu ananiyah, itu penyakit hati sebenarnya. Nah, orang ini mempunyai banyak penyakit hati tapi sholat, itu ciri sholatnya akan ditolak oleh Allah. Masya Allah, nggak gampang. Masya Allah. Belum nanti disaring ikhlasnya, sholatnya ikhlas apa enggak. Belum nanti disaring sholatnya khusyuk apa enggak. Belum nanti disaring diseleksi lagi sholatnya pakai ilmu apa enggak. Sujudnya benar enggak, rukunya benar enggak. Enggak semudah itu. Oh, yang penting saya mah sholat aja. Pede banget. Cari ilmunya. Ilmu tentang sholat. Kita merasa paling hebat. Padahal sholat kita boleh jadi selama ini sholat yang kita kerjakan hanya sebatas cangkang, casing, isinya kosong. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata, sesungguhnya bermula sholat, tanha itu dapat mencegah sholat anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan dari perbuatan munkar. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, di mana ayat ini menerangkan ciri-ciri tanda-tanda sholat yang akan diterima oleh Allah di hari kiamat secara global adalah orang yang sholat, dia akhlaknya bertambah baik. Seluruh anggota badannya, dari mulai kedua matanya, kedua telinganya, lisannya, tangannya, alat kelaminnya, kakinya, semuanya tercegah dari perbuatan keji, semuanya tercegah dari perbuatan dosa, semuanya tercegah dari perbuatan munkar, semuanya tercegah dari perbuatan maksiat, semuanya tercegah dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Akhirnya akhlaknya yang muncul akhlak baik. Itu ciri sholatnya akan terima. Lah kita sholat tapi kepada orang lain masih judes, masih sombong, masih mengecilkan orang lain. Itu ciri sholat kita belum benar selama ini. Jadi kalau kita ingin tahu apakah sholat yang kita kerjakan selama ini atau benar, lihat akhlak kita. Akhlak kita udah bagus belum? Kalau akhlak yang masih buruk, itu menunjukkan keburukan akhlaknya, menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakannya selama ini belum benar.
baru cangkang, baru casing, baru sebatas mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Karena perintahnya dalam Al-Quran, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau kerjakan sholat, cukup mengerjakan sholat, memenuhi syarat-syarat sah sholat. Tapi kalau dirikan sholat, walaupun mengerjakan sholatnya berdasarkan ilmunya, syarat-syarat sah sholat dipenuhi, tapi setelah sholat yang dikerjakannya membentengi dirinya dari perbuatan keji dan artinya dia mampu menerjemahkan ajaran, didikan yang terkandung dalam sholat, diaplikasikan dalam bentuk akhlak yang mulia. Itu sholat yang sesungguhnya. Coba, pohon mangga ada buahnya enggak? Setiap pohon mangga ada buahnya enggak? Buahnya pasti mangga kan? Enggak mungkin pohon mangga buahnya durian kan? Dan enggak mungkin pohon durian buahnya mangga kan? Itu mustahil itu. Impossible itu. Itu bertentangan dengan sunnatullah, ketentuan Allah. Nah, kalau pohon mangga ada buahnya yaitu buah mangga, kalau pohon durian ada buahnya yaitu buah durian. Nah, sholat yang kita kerjakan ada buahnya enggak? Ada. Nah, kita sudah mendapatkan buahnya belum? Dari sholat yang kita kerjakan selama ini, kita sudah menikmati, sudah merasakan buahnya sholat belum? Apa selama ini kita hanya sebatas mengerjakan sholat, tapi enggak merasakan buahnya sholat? Kata para ulama, samratus sholat tanha anil fasai wal buahnya sholat adalah diri kita tercegah dari perbuatan keji dan itu buahnya. Makanya kalau orang STMJ sholat terus maksiat jalan, berarti itu orang hanya sebatas mengerjakan sholat, belum merasakan, belum mendapatkan hasil dari buahnya sholat. Sholat mah sholat, tapi sama tetangga masih musuh-musuhan, masih membenci, masih sombong, masih hasud, masih iri, masih ria, masih bangga, masih ujub. Sholat mah sholat, tapi beres sholat nyolong sendal orang. Lah kalau beres sholat nyolong sendal orang, itu berarti orang tersebut belum sholat sebenarnya. Belum sholat, baru sholat-sholatan. Beres sholat, gondol keropak amal di masjid. Enggak ada orang sholat seperti itu, enggak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ciri-ciri sholat akan diterima secara global berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar, dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan didasari ilmunya, itu akan mampu mencegah, membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar yang dilarang oleh Allah. Artinya kalau kita masih suka berbuat keji, berbuat munkar, itu menunjukkan bahwa sholat yang kita kerjakan selama ini belum benar. Jadi barometer, jadi patokan sebenarnya. Bahkan kata Nabi, rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkar. Seseorang yang sholatnya tidak mampu membentengi dirinya, seseorang yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, la tuqbalu sholatu, kata Nabi, sholatnya tidak akan diterima. Itu kata Nabi loh. Jadi kita disuruh sholatnya supaya akhlak kita bagus, supaya kita terpelihara lah diri kita, anggota badan kita dari perbuatan keji dan munkar, supaya kita menjadi ahli surga, bersih, nggak ada dosa gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, kita sholat apa adanya, banyak kekurangan. Kita merasa menyadari banyak kekurangan lah, terutama kurang ilmunya. Bacaannya juga belepotan, belum fase. Ilmu tajwidnya belum dikuasai, apalagi khusyuknya. Lagi sholat, Allahu Akbar, seharusnya ingat Allah, malah ingat janda. Allahu Akbar, seharusnya ingat kepada Allah, malah ingat dompet ketinggalan. Allahu Akbar, seharusnya ingat kepada Allah, lagi sholat, malah aduh motor saya ada yang ambil enggak ya?
badannya sholat, jasadnya sholat, tapi hatinya nggak sholat. Jadi kalau kita sholat, zohir batin, seluruh anggota badan sholat, hati juga sholat. Jangan badan doang sholat, hatinya kosong nggak sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyadari banyak kekurangan. Maka untuk menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan di hadapan Allah, banyak kelemahan, kita menyadari, mengakui bahwa sholat yang kita kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Maka untuk membuktikan hal itu dengan doa, Allahumma ja'alna minas syuhada'il maqbulin wala taj'alna minal asyiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Itu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk dari golongan orang-orang yang diterima amalnya, walaupun amalnya banyak kekurang, walaupun amalnya jelek, tapi diterima oleh Allah. Nah, alhamdulillah. Soal diterima atau tidak itu hak veto Allah, hak mutlak Allah. Kalau Allah mau, walaupun amal kita jelek banyak kekurangan, diterima kalau Allah mau. Makanya kita berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sholat kami. Ya Allah, sholat kami jelek, subuh kami kesiangan, zuhur kami keakhiran, asar kami di perjalanan, maghrib kami asal-asalan, isya kami ketiduran. Ya Allah, saya sadar hamba-Mu ini lemah, sadar banyak kekurangan, sholatnya banyak, lupa, banyak kekurangan, tidak khusyuk, sadar ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau maha pemurah, maha penyayang. Walaupun demikian, terimalah ya Allah sholat hamba ya Allah. Begitu kita menunjukkan bahwa kita lemah kepada Allah. Jangan petang-petang, wih saya rajin sholat, hebat banget. Belum tentu sholatnya terima. Awas, jangan sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kita disuruh sholat bukan untuk membuat kita jadi sombong, bukan untuk membuat kita meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain. Justru kita disuruh sholat supaya akhlak kita bagus, karena Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Salah satu di antara ibadah yang paling efektif, efisien, ibadah mahdoh yang dilaksanakan secara langsung kepada Allah, yang dapat membuat akhlak kita bagus adalah mendirikan sholat dengan benar. Demikian taklim kita malam ini. Jam berapa? Hah? 9:10. Wah, Pak JP kemana ini? Maksud saya jadi nggak enak sama JP, dosa nih. Nggak apa-apa ya. Ya makanya tadi saya udah pesan di awal, tolong diingatkan. Baik para jamaah, yang mudah-mudahan itu lebihnya jadi bonus buat di surga nanti. Bonus istana di surga nanti. Baik para jamaah, akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi.
di mana saja kami berada, kapan saja kami berada. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami dan keluarga kami dan keturunan kami. Apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami menyadari bahwa ibadah yang kami lakukan kepada Engkau belum sesuai dengan apa yang Engkau harapkan, belum sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Salat kami banyak kekurangan, salat yang kami kerjakan banyak tidak ikhlas, banyak tidak khusyuk. Namun kendati pun demikian ya Allah, kelemahan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah kekurangan dalam ibadah kami, dan terimalah segala ibadah yang kami kerjakan untuk-Mu ya Allah, semata-mata karena mengharap ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.